Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali di kegiatan pembekalan prakering. Adapun kondisi hari ini sudah larut malam, jadi saya larut malam baru buat video lagi untuk materi pembekalan untuk siswa-siswa yang akan keluar ke industri. Baik, untuk materi malam hari ini yang akan saya bahas yakni tentang pengenalan komponen-komponen yang ada pada komputer. Adapun komponennya salah satunya seperti mainboard, memori, chipset, kemudian power supply dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan coba membahas 20 komponen yang ada pada komputer beserta fungsi-fungsi dari komponen-komponen tersebut. Baik, sekarang kita menuju ke materinya dulu. Oke, nah di sini saya sudah siapkan materinya. Di sini materinya saya ambil dari salah satu website ya, mungkin adik-adik sekalian bisa mencari juga sebagai bahan referensi. Untuk pembahasan kali ini sesuai judulnya 20 komponen komputer lengkap beserta contoh dan fungsinya ya yang umum yang ada pada komputer. Baik, sebelumnya untuk pertama yang akan saya bahas tentang apa itu komponen. Jadi di sini yang saya garis bawahi ya. Pada umumnya komponen pada komputer dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu adalah komponen input, kemudian komponen device komponen input atau komponen device, kemudian komponen proses atau processing device, kemudian komponen keluaran atau output device, dan komponen tambahan. Adapun komponen tambahannya itu seperti storage dan sebagainya. Nah, lanjut. Adapun yang masuk kategori dari komponen-komponennya adalah pertama mainboard. Ya, di sini ada mainboard. Kita menuju ke mainboard. Nah, ini adalah gambar dari mainboardnya. Nah, ini gambar dari mainboard ya. Nah, secara sederhananya ya, di sini mainboard atau biasa disebut dengan mainboard atau baseboard ya. Adalah papan sirkuit cetak atau printed circuit board atau yang biasa disebut dengan bahasa PCB. Ini adalah menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam sebuah komputer ya. Apa peran pentingnya? Yakni mainboard ini adalah tempat di mana komponen-komponen tambahan dan komponen-komponen utama itu terpasang dan menjadi satu bagian yang akan menyalakan sebuah komputer itu. Jadi secara umumnya seperti itu gambarannya dari mainboard ya. Atau secara analoginya mainboard itu sama dengan seperti manusia. Manusia punya rangka. Nah, rangka itulah namanya mainboard. Ya, jadi komponen-komponen yang ada dalam manusia itu seperti jantung, hati, liver, usus dan sebagainya, itu adalah komponen-komponennya. Sedangkan mainboard itu adalah tulangnya. Jadi yang dapat menggerakkan, yang dapat menghidupkan seseorang itu adalah mainboardnya, karena dia adalah tempat
di mana terpasangnya beberapa komponen-komponen utama dan komponen-komponen tambahan seperti itu. Nah, adapun fungsinya ya di sini untuk fungsinya sendiri mainboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, mainboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya gampang ya, gampang untuk dioperasikan ya, seperti itu. Jadi sistem di sini ya, sistem mainboard di sini adalah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menggunakan fasilitas dari komputer itu tersebut ya, seperti itu. Itu mengenai mainboard. Nah, yang kedua adalah prosesor. Nah, untuk gambar prosesor seperti ini. Ini adalah gambar prosesornya ya. Ini gambar prosesor. Nah, untuk pengertiannya ini sepertinya ya. CPU atau Central Processing Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. Jadi secara analoginya lagi, CPU di sini bekerja sebagai otak ya, otak dari komputer. Jadi sama halnya seperti manusia lagi. Jadi setelah ada rangka dalam tubuh manusia yang akan memproses, mengolah dan sebagainya, itu adalah otak. Nah, di mana sistem otak itu sudah terbagi dua, ada otak kecil dan otak besar. Di mana otak kecil itu adalah sistem yang memproses apa yang manusia lihat, apa yang manusia rasakan, dan yang akan mengolah keseluruhan data yang diperoleh dari indera-indera dari manusia itu adalah otak besar, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari dan fungsi dari CPU ya. Lanjut, heatsink. Nah, ini gambarnya heatsink. Nah, heatsink itu sama halnya kayak pendingin ya, kipas ya, kipasnya. Nah, secara garis besarnya, heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Nah, kita langsung ke bagian fungsi. Nah, untuk secara fungsinya di sini ini ya. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian, panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Jadi istilahnya seperti AC ya, AC. AC itu kan media untuk mendinginkan barang yang panas ya, atau tempat yang panas. Jadi fungsinya heatsink itu adalah membuat suasana menjadi dingin ya, seperti itu. Itu fungsi dari heatsink. Nah, baik, yang selanjutnya adalah RAM. RAM di sini ada atau yang biasa disebut dengan random access memory, ya, gambarnya seperti ini. Atau yang umum kita katakan adalah memori ya, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. RAM atau random access memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk. Jadi beda dengan hard disk ya. Jadi jangan sampai disamakan fungsinya atau pengertiannya. Jadi
memori dengan hard disk ini berbeda sekali ya, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai tempat media penyimpanan ya. Nah, sesuai dengan namanya, random yang berarti acak. Maksudnya RAM digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Artinya seperti ini gambarannya. Kita punya komputer atau ya yang bisa kita katakan di sini HP lah ya. HP itu kalau misalkan sudah panas ya, atau kata kasarnya overheat ya, overheat. Nah, setelah overheat, sistem akan memberikan perintah untuk memulai ulang ya, memulai ulang atau yang biasa disebut dengan random acak ya. Nah, setelah itu dia akan merestart dirinya sendiri. Nah, setelah direstart, sistem yang tadinya banyak terbuka di layar HP itu akan tertutup otomatis dan akan terbuka, atau kata lainnya ada membuka histori ya, membuka histori yang pernah dibuka pada layar HP. Sama halnya kayak komputer. Jadi komputer seperti itu. Pada saat sudah overheat ya, dia akan memerintahkan komputer untuk merestart ya, menyalakan ulang untuk memberikan ruang dari mainboardnya ya, mainboardnya itu sendiri itu agar tidak bekerja secara keras seperti itu ya. Nah, jadi fungsi dari RAM di sini atau memori adalah sistem penyimpanan, tapi dia penyimpanannya sementara, tidak seperti hard disk. Hard disk tempat penyimpanan yang lama ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah hard disk yang tadi ya. Jadi gambarannya hard disk beda dengan gambarannya RAM. Nah, kalau pengertiannya ini ya, saya blok. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan atau yang biasa disebut dengan disk ya, disk. Di mana piringan itu yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen ya, yang tadi saya katakan. Jadi kalau RAM itu tempat penyimpanan tetapi secara sementara, sedangkan hard disk dia memiliki piringan atau disk yang dapat menyimpan secara permanen, tidak sementara. Oke. Jadi itu fungsinya tadi. Nah, kita lanjut ke VGA card. Nah, ini gambarannya VGA card ya. Apa itu VGA card? Nah, VGA card nih. VGA card atau Virtual Graphic Array ya, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Jadi VGA di sini ibaratnya seperti mata ya. Jadi apa yang diterima ya, yang diterima visualisasinya itu akan ditampilkan ke dalam perangkat monitor ya atau layar untuk memberikan visualisasi yang diterima oleh VGA melalui kabel VGA juga ya, atau kabel data seperti itu. Jadi itu fungsinya dari VGA ya. Atau ada fungsi lain di sini. Nah, di sini ada fungsi lain. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Itu adalah bahasa ilmiahnya ya.
Jadi fungsi utamanya VGA adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Jadi yang seperti yang kita lihat sekarang ini adalah tampilan dari hasil pengubahan sinyal digital yang dilakukan oleh VGA card, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk flash disk ini ya sama halnya kayak di RAM, ya, penyimpanan sementara. Jadi kita tidak usah bahas terlalu panjang. Nah, ini untuk monitor tadi, ya. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari VGA card, ya, yang mengubah sistem digital menjadi sistem yang dapat ditampilkan. Nah, itu tentang monitor. Sedangkan kalau keyboard, ya. Nah, di sini keyboard nih gambarnya, ya, keyboard. Nah, penjelasan ilmiahnya seperti ini. Nah, nih. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input. Nah, jadi istilahnya di sini fungsi dari keyboard itu sendiri adalah tempat penginputan data, ya. Nah, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka atau simbol untuk menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor, ya. Seperti itu. Adapun model keyboard, ya, di sini ada sudah paling sering digunakan, ya. Nah, ini sama kayak di HP, namanya QWERTY, ya, namanya QWERTY. Nah, kemudian yang terakhir adalah mouse, ya. Mouse itu adalah ini, ya. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Jadi ini fungsinya untuk menginputkan juga, hampir sama dengan sistem keyboard, ya. Kalau keyboard tadi fungsinya untuk menginputkan data-data seperti angka, huruf, simbol, ya. Sedangkan kalau mouse, ya, mouse fungsinya untuk menerima inputan, ya, menerima inputan yang diberikan oleh pengguna, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya optical drive atau yang biasa disebut dengan CD-ROM, ya, CD-ROM. Nah, CD-ROM di sini pengertiannya atau optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Nah, di sini fungsinya kalau bagi saya, ya, secara umumnya optical drive ini hampir sama dengan memori, ya, RAM. Fungsinya ya cuma penyimpanan sementara saja, sedangkan selebihnya itu tidak bisa lagi, bukan permanen, ya, seperti itu. Nah, untuk SSD gambaran seperti ini. Ini berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk tebal besar, sedangkan SSD di sini itu dia ramping tipis, ya, seperti itu. Nah, fungsinya sama dengan hard disk, penyimpanan secara permanen. Lanjut ke power supply. Nah, ini gambarnya power supply, ya. Nah, apa itu power supply? Nah, power supply di sini. Power supply merupakan, ya. Nah, power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju ke mainboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Jadi fungsi dari power supply di sini adalah memberikan tegangan listrik, ya, dari tegangan AC menjadi tegangan DC, di mana sistem AC itu ya tegangan murni, yakni 220 volt, yang dimana 220 volt
apabila sudah melewati yang namanya power supply akan mengubah dari sistem AC ke sistem DC, ya, dimana DC-nya itu disesuaikan dengan komponen yang dibutuhkan dayanya oleh komputer, ya. Jadi beda-beda dayanya, ada hard disk dayanya sekian, RAM dayanya sekian, dan sebagainya, ya, seperti itu. Berikutnya LAN card. Nah, ini gambarnya LAN card. Nah, penjelasannya, LAN card sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card, Ethernet card, atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, ya, terutama dalam area LAN. Nah, jadi fungsinya ini untuk menyambungkan antara komputer dengan jaringan komputer atau jaringan internet, ya. Nah, jadi kita butuh yang namanya LAN card seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini yang berikutnya WLAN atau wireless LAN card, ya. Ini sering didapatkan kalau kita punya komputer yang sudah dibelikan, ya, wireless LAN card express atau eksternal, ya. Gambarnya seperti ini, sama dengan ini tadi, ya, sama dengan ini tadi fungsinya ya sama, menghubungkan jaringan internet, tapi modelnya beda. Kalau yang ini modelnya khusus untuk kabel karena yang dicolokkan melalui sini, sedangkan ini itu tanpa kabel, ya, wireless, ya, secara wireless. Nah, berikutnya sound card. Nah, ini gambarnya sound card. Nah, sound card di sini itu fungsinya untuk memberikan sistem output, ya, input dan output, di mana sistemnya itu mengubah sistem digital menjadi sistem audio atau suara, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau sambungkan ke headset, ke speaker Bluetooth atau speaker aktif, ya, dan sebagainya, ya, itu bisa melalui sound card, ya, seperti itu. Nah, kemudian printer adalah alat cetak, ya. Nah, jadi kita tidak usah terlalu panjang lebar. Jadi di sini fungsinya printer itu adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk mengubah data, ya, mengubah data menjadi sebuah dokumen fisik, ya, seperti itu. Artinya hasil yang dapat dicetak, ya, seperti itu. Nah, berikutnya scanner sama kayak printer, tapi di sini dia mengubah data digital, ya, mengubah data digital menjadi sebuah file yang dapat disimpan ke dalam RAM dan hard disk, ya. Jadi kalau printer tadi mengubah data digital menjadi sebuah dokumen, sedangkan ini scanner mengubah data digital menjadi sebuah file, ya, seperti itu. Nah, kalau speaker sudah ditahu, ya, ini alat untuk mengeluarkan suara, ya. Lanjut, webcam itu sama seperti layar tadi, ya. Nah, ini adalah alat input, ya, alat input di mana sistemnya adalah dia mengolah data digital yang diterima secara visual dan diimplementasikan melalui layar monitor, ya, atau gambar lah istilahnya. Ya, mungkin itu saja materi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan hari ini cukup bermanfaat dan dipahami, ya, mudah-mudahan dipahami. Apabila belum paham atau belum mengerti dari penjelasan yang saya paparkan hari ini, itu bisa
komentar melalui Facebook ya, atau bisa juga komentar melalui WA saya ya secara pribadi. Oke. Nah, jadi itu saja materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga ya, dukung channel kami di Ari Studio 2022. Mudah-mudahan dapat kami berikan video-video yang bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.